Karena memang tujuan mereka cuma materi. Itulah konsep ekonomi yang dipakai hari ini. Ya, makanya yang punya modal dia bisa meraih bahagia, sejahtera. Yang tak punya modal terpinggirkan. Karena sistem ini, sistem yang lahir dibangun atas dasar sekularisme. Ya, sekularisme itu al-ilmaniyah. Fasluddin anil hayah wa fasluddin anid daulah. Agama terpisah dengan hidup, agama terpisah dalam urusan negara. Jadi urusan agama tidak dibawa dalam kehidupan. Agama hanya ada di gereja. Agama hanya ada ketika urusan beribadah. Agama hanya ada urusan ritual. Agama itu urusan privasi, pribadi orang per orang dengan Tuhannya. Tidak boleh dibawa ke ranah publik. Itulah fasluddin anil hayah wa fasluddin anid daulah. Agama tidak boleh masuk dalam urusan negara. Ini jelas bertentangan dengan Islam. Kalau Islam semua aspek kehidupan kita harus masuk agama. Ungkapan yang jelas pernah disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Kata beliau, ad-din was sultan tau'amani. Agama dengan kekuasaan penguasa bagaikan tau'amani, dua saudara kembar. Ad-dinu asun was sultanu harisun. Agama itu asas, pondasinya, dasarnya. Wasultanu harisun, penguasa itu adalah penjaganya. Paman assasalahu famahdumun waman harisalahu fadai. Apa saja yang tak punya asas dia akan roboh. Apa saja yang tak punya penjaga dia akan hilang. Itulah terjadi dengan umat Islam hari ini. Agama dipisahkan dari hidup. Agama dipisahkan dari mengatur negara. Urusan ekonomi, agama tak dipakai, tapi yang dipakai adalah konsep selain agama yang dia yakini, yakni Islam tadi. Sehingga yang dipakai kapitalisme. Tidak heran satu sama lain saling menindas, satu sama lain saling memangsa. Berbeda ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah dengan konsep ekonomi Islam. Di dalam ekonomi Islam, kesejahteraan itu milik setiap orang dan bisa dirasakan oleh setiap orang. Tidak hanya sejahtera tapi berkah. Sejarah mencatat ini tidak sekedar teori, Pak. Ini secara praktis, secara empiris. Kalau memang sistem ekonomi Islam itu membuahi yang namanya kesejahteraan. Apa yang dilakukan ya sistem ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan tadi? Setidaknya ada 3 langkah tahap upaya yang dilakukan. Pertama, setiap muslim termasuk penguasa menjalankan aturan Islam didorong oleh ketakwaan kepada Allah, bukan semata-mata karena motif ekonomi, yakni mendapatkan keuntungan. Jadi siapapun orangnya, baik pribadi rakyatnya maupun penguasanya, itu didorong untuk menjalani, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah basic dasar utama. Hari ini kita bisa melihat, ketika kita bicara ekonomi Islam, fokus kepada ekonomi tapi tak dibahas konsep Islam yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Islam itu terkesan rapuh. Satu contoh, Pak, dikasih orang berhutang hari ini. Konsep dalam Islam itu kan kalau orang dikasih hutang, kalau dia kita percayai muslim, maka ya kepercayaan sebagai muslim itu sebenarnya udah cukup. Ini bukan berarti tak boleh minta jaminan yang lain. Kalau kita udah yakin dia itu muslim, udah cukup itu. Karena kalau dia benar-benar muslim yang taat, tentu tidak sekadar muslim. Kalau muslimnya seorang muslim yang taat, dia akan khawatir dengan hutang yang dia telah lakukan.
Bahkan kalau dia benar-benar muslim, mikir panjang dia mengutang. Ya, kecuali memang kondisi yang benar-benar menuntut, seperti yang pernah dinasihati, wasiatkan oleh Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz, ya, cucunya Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, di mana wa usikum alla tudayinu walau labistumul aba. Aku wasiatkan kepada kalian, janganlah alla tudayinu, jangan kalian berhutang, walau labistumul aba, meski kalian dalam keadaan kesulitan. Tapi tidak ada jalan lain. Boleh tidak? Boleh. Ini bukan berarti hutang itu tak boleh. Nabi sendiri berhutang. Tapi kata Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, hutang itu membuat gelisah di malam hari, membuat hina di siang hari. Makanya orang berhutang itu mikir panjang dia. Kalau dia ini muslim yang taat, apalagi seorang muslim itu ketika berhutang berpikir untuk tak mau bayar hutang, ini tak akan terjadi, Pak. Kenapa? Karena urusan hutang ini panjang urusannya. Ini tidak akan terjadi, kita jumpai, kecuali seorang mukmin yang memiliki keimanan dan ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Hutang kalau hari ini tak diselesaikan, contoh ini satu contoh aja, itu bisa panjang sampai ke akhirat. Makanya coba tengok di Al-Quran, kalau kita lihat ada surah yang paling panjang, suratul Baqarah. Ayat yang paling panjang Al-Baqarah 282. Itu ayat membahas, bercerita tentang hutang. Para ulama mengatakan, kenapa surah Al-Baqarah ayat 282 ini surah yang terpanjang dan ayat yang terpanjang? Apa yang dibahas di dalamnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Jika kalian, hai orang beriman, melakukan transaksi hutang piutang, ya, maka dicatat. Nah, ini ternyata membahas tentang hutang. Para ulama mengatakan ini surah terpanjang, ini ayat yang terpanjang. Artinya apa? Urusan hutang itu panjang, tak selesai hari ini, di akhirat penyelesaiannya. Orang beriman yakin kali, Pak, tentang akhirat ini. Kenapa? Inilah langkah upaya yang pertama dilakukan dalam rangka mewujudkan ekonomi yang sampai pada tahap taraf kesejahteraan dan berkah tadi, di mana masing-masing individu maupun penguasanya itu benar-benar terikat, ya, mengamalkan hukum syara, mentaati Allah, menjalani perintah, meninggalkan larangan. Dan ini pun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terlihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirus suduqul amin ma'an nabiyina was-siddiqina was-suhada." At-tajirus suduqul amin, pedagang yang jujur dan amanah, ma'an nabiyina was-siddiqina was-suhada. Nanti di hari kiamat dibangkitkan dengan para nabi, para siddiqin, para suhada, orang-orang yang mati syahid. Ini dorongan supaya seorang mukmin yang melakukan aktivitas ekonomi tidak semata-mata profit oriented, tidak semata-mata tujuannya materi, tapi tujuan yang harus dia raih adalah, ya, menjalankan, mendorong ketakwaan, sehingga yang dia raih tidak hanya materi, tapi yang dia raih juga keberuntungan. Nah, makanya ada istilah, Pak, ada namanya profit and falah. Profit keberuntungan, keuntungan, falah keberuntungan, dunia dan akhirat. Jangka pendek materi diraih dari aktivitas ekonomi, kesejahteraan terwujud. Jangka panjang lewat aktivitas tersebut mengantarkan seorang muslim kepada jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama yang dilakukan, ya, ketika ingin mewujudkan konsep
ekonomi yang sejahtera. Yang ini dilakukan di dalam Islam. Dari poin yang pertama ini Bapak Ibu, kita juga jumpai di mana para penguasa berdasarkan hadis tadi diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan dan mengelola harta umat Islam sebagai amanah dengan sebaik-baiknya. Ya, demi menjaga kehati-hatian, kita mendengar di dalam sirah sejarahnya, misalkan dalam kitab Tarikhul Khulafa Imam Asyuti, di sana Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an memposisikan harta yang ditetapkan, yang diberikan kepadanya sebagai wakil umat, sebagai khalifah ketika itu, harta yang milik negara itu tidak semena-mena dia kelola, tapi harta tersebut diposisikan seperti mengelola harta anak yatim. Coba kalau penguasa yang taat itu seperti itu. Jadi APBN, pendapatan negara itu diposisikan seperti mengelola harta anak yatim. Bagaimana kalau harta anak yatim dikelola? Tentu kita hati-hati, nggak boleh sembarangan. Yang kelak itu akan berat konsekuensinya. Hari ini apakah berpikir seperti itu? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena sistem ekonominya bukan Islam, sistemnya materi yang dikejar, kapitalisme. Makanya tidak heran ibu bapak yang berbahagia, praktek kasus korupsi semakin dari hari ke hari semakin menjadi-jadi. Ya, kenapa? Karena memahami posisi jabatan yang dikejar adalah profit, materi, ya, keuntungan secara materi, tidak ya mengejar keberuntungan, yakni falah, nanti selamat dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah dari aspek landasan tadi sekuler gitu. Kan ini urusan pekerjaan, tidak ada urusan dengan agama gitu. Ya, agama jangan dibawa-bawa ke sekarang. Ini ngurus negara, jangan bawa-bawa agama. Nah, yang terjadi itu akhirnya kalau korupsi itu sesuatu yang seakan-akan dilegalkan, tanda kutip. Ya. Kenapa? Karena kapitalisme ya begitu fitrahnya. Makanya kalau hari ini kesejahteraan tak bisa diraih oleh setiap individu, rakyat dimanapun berada, khususnya di negeri ini, karena sistemnya kapitalis tadi. Maka dari itu inilah yang mendorong kita selaku muslim, penduduk muslim terbesar, mayoritas, mohon maaf, muslim mayoritas, ya, maka menuntut kita untuk benar-benar mentaati Allah dengan kembali kepada Islam, dengan menerapkan aturan yang Allah telah turunkan, salah satunya konsep berekonomi pakai konsep Islam. Cuma kadang-kadang ada pula orang yang ngomong, nanti kalau Islam dipakai gimana orang di luar Islam? Perlu dipahami ibu bapak, Islam itu Allah turunkan, dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menebarkan rahmat, rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Darul mafasid jalbil masalih. Darul mafasid, menolak kerusakan, jalbil masalih, menarik kemaslahatan. Sehingga kalau Islam dipakai, kemaslahatan akan terlihat, akan dirasakan, rahmat itu akan diraih, tidak hanya muslim tapi juga non muslim, ya, tidak hanya manusia tapi alam ini akan merasakan itu. Berbeda dengan hari ini, boro-boro muslim, ya, boro-boro hewan, makhluk selain manusia. Kita manusia aja tidak merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Tengok sejarah di masa Umar ibnu Abdul Aziz, ketika konsep Islam dipakai dalam ekonomi Islam diterapkan, bayangkan Bapak Ibu, kemiskinan itu sampai ke level 0%, 0%, tak ada yang miskin.
Bahkan dalam kitab Tarikhul Khulafa Imam Asyuti dijelaskan ketika di masa Umar ibnu Abdul Aziz memimpin, bisa berdampingan domba dengan serigala. Serigala tidak menerkam domba. Coba, mana ada sejarahnya yang kita jumpai ketika kita hidup hari ini, Pak? Domba tidak diterkam serigala, serigala tak mau menerkam domba. Kenapa? Karena ketika kita hidup hari ini, aturan yang dipakai bukan Islam, maka seakan-akan keberkahan Allah cabut. Beda ketika dulu, ketika Islam dipakai, aturan Islam diterapkan, ekonomi Islam dipraktekkan, yang terjadi apa? Keberkahan Allah turunkan, kesejahteraan dirasakan. Jangankan perut manusia, perut hewan pun kenyang. Sebuas-buasnya hewan, kalau dia udah kenyang tak sama dengan kita, Pak. Sapi itu kalau dibawa ke padang rumput, dia makan rumput udah kenyang berhenti dia. Tapi kalau kita dibawa ke padang rumput, rumputnya mau kita ambil, sama-sama tanahnya mau kita kuasai. Itulah kita manusia ini. Tapi kalau sapi enggak, hewan buas juga begitu. Ular tuh kalau udah makan dia, ada apa-apa lewat depannya lagi, Pak. Tak akan dimakannya lagi itu. Harimau juga begitu. Makanya tidak heran serigala tidak menerkam domba-domba yang diternak ketika itu. Kenapa? Karena secara hajatul udwiyahnya, kebutuhannya tercukupi, terpenuhi, dan juga Allah hadirkan keberkahan di tengahnya. Kenapa bisa demikian? Karena ketakwaan yang sempurna dilakukan oleh setiap individu, rakyat, dan juga penguasa. Dalam berekonomi tidak semata-mata mengejar materi keuntungan, tapi juga meraih ketakwaan di sisi Allah. Ya, ini yang pertama, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang kedua yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan tadi, di mana syariat Islam mencegah konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Harta tidak boleh menumpuk pada satu orang. Harta tidak boleh menumpuk pada komunitas tertentu, tetapi harta harus beredar di tengah-tengah kehidupan umat. Ya, ini terlihat apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika beliau jadi pemimpin hijrah ke Madinah. Perang pertama, perang Badar yang dipimpin oleh Nabi, ya. Maka ketika itu dari perang Badar itu umat Islam meraih kemenangan. Hasil rampasan perang di perang Badar itu Rasul bagikan, tapi harta tersebut dibagikan hanya kepada kaum muhajirin saja, tidak diberikan kepada kaum Ansor kecuali 2 orang. Tapi semuanya kaum muhajirin. Pertanyaannya, kenapa kaum muhajirin yang dikasih, kaum Ansor tak dikasih? Kita tahu kan muhajirin itu kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum Ansor kaum yang menunggu sudah tinggal di Madinah, orangnya sudah serba berkecukupan. Tapi muhajirin demi menyelamatkan agama, demi menyelamatkan akidah, demi ikut kepada dengan Nabi, cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang muhajirin tinggalkan keluarga, tinggalkan kampung, bahkan tinggalkan hartanya, ikut bersama dengan Nabi hijrah ke Madinah. Yang dibawa apa? Keimanan. Yang dia bawa apa? Ketaatan. Yang dia bawa apa? Kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hartanya tinggal di Mekah, dia tidak bawa apa-apa. Makanya ketika perang Badar, perang yang pertama terjadi dipimpin oleh Rasul dan kaum muslimin di Madinah. Harta rampasan perang dari perang Badar itu hanya Nabi bagikan kepada kaum muhajirin, tidak dibagikan kepada kaum Ansor. Ini menggambarkan harta tidak boleh bertumpuk, ya, pada segelintir orang. Dan harta itu harus beredar, uang harus beredar. Makanya ibu bapak yang berbahagia,
konsep ekonomi di dalam Islam tidak mengenal konsep sektor non-real, hanya mengenal sektor real, nyata. Kalau ada duit bukan disimpan, kalau ada duit bukan di deposito, kalau ada duit bukan ya dilakukan penimbunan supaya cari aman, tapi duit ada dikembangkan. Kalau kita mampu, kita yang mengembangkan. Kalau kita tak punya kemampuan atau tak punya kesempatan, maka mencari orang untuk mengembangkan. Sekarang kan kita cari posisi aman aja. Coba ada duit 1 miliar, kemana duit kita 1 miliar? Pasti disimpan deposito, makan bunganya tiap bulan. Cari aman, duitnya utuh, dapat untung, padahal ini haram. Duit disimpan deposito, dapat bunganya, kan jelas itu haram. Itu besar atau kecil bunganya? Bunga itu udah sama dengan riba. Riba itu bunga, bunga itu riba, riba itu haram apapun bentuknya, besar atau kecil. Di mana kita tahu? Allah jelaskan di surah kedua suratul Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Coba tengok ayat itu Bapak Ibu. Ketika Allah wa ahallallahu al-bay'a, al-bay'a pakai alif lam, wa harrama riba, Allah mengharamkan riba. Ar-riba pakai alif lam. Ini alif lam apa? Dalam pembahasan bahasa Arab ini namanya alif lam jinsiyah. Semua jenis riba, semua jenis jual beli, hukumnya udah jelas. Kalau jual beli semua jenisnya halal, hukum riba semua jenisnya haram. Tak dilihat lagi sedikit atau banyak. Nah, ini dalam rangka apa? Supaya harta tidak menumpuk. Makanya Islam melarang kanzul mal. Islam melarang menimbun harta, menimbun uang. Ya, wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang melakukan penimbunan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak dia infakkan di jalan Allah, fabashshirhum, maka kasih kabar kepada mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih, azab yang berat. Makanya dalam Islam beda apa antara idkhar dengan kanzul mal. Idkhar dengan kanzul beda. Idkhar menahan juga, kanzul juga menahan. Tapi idkhar maknanya menabung, kalau kanzul maknanya menimbun. Bedanya di mana? Di tujuan. Kalau duit kita simpan di rekening, duit kita tahan, ada tujuan. Misalkan mau bangun rumah, misalkan mau untuk biaya kuliah anak, sekolah anak, untuk menikah, termasuk bapak-bapak. Bapak-bapak masih ada jatah Pak. Ya, apalagi urusannya? Oh, sekarang kesehatan kita yang nanggung sendiri untuk biaya kesehatan. Berarti kan ada tujuan ini. Ini disebut idkhar, hukumnya boleh. Tapi kalau kita menyimpan duit, menahan uang, tidak ada tujuannya. Punya uang sekian miliar, ratusan juta, apa tujuannya ditahan, disimpan, ditabung? Tidak ada. Untuk hari tua, tua tak sampai tenda. Ini namanya kanzul. Punya anak 2 misalkan, karena program KB, punya anak 2. Nah, target anak misalkan kuliah sampai tamat S1, berapa biayanya? Misal ini, satu orang biayanya sampai selesai S1 disiapkan dana 100 juta. Ibu bapak simpan 200 juta untuk 2 orang anak sampai pendidikannya S1. Itu bukan menimbun tapi menabung. Kenapa? Karena ada tujuan. Tapi kalau menimbun, surah At-Taubah tadi, kanzul mal. Ini artinya apa? Tidak boleh harta itu menumpuk. Dengan begitu kesejahteraan akan terjadi.
Lantas harta itu apa yang harus kita lakukan dengannya? Dikembangkan, dikelola dalam sektor real bersifat produktif. Salah satunya dilakukan akad syirkah, syirkatul mudharabah. Bapak punya duit tak bisa mengembangkan, bapak punya duit tak punya kesempatan mengelolanya, mengembangkannya. Ada orang punya skill, kemampuan, keahlian, pandai mengelola tapi tak punya modal. Ini ketemu dua orang ini, terjadilah syirkatul mudharabah. Yang beginilah yang diinginkan oleh Islam. Kalau itu terwujud, maka kesejahteraan dirasakan oleh setiap orang di tengah masyarakat. Hari ini banyak muslim mau berusaha, mau melakukan bisnis, tapi modal tak punya. Ibu bapak punya duit tapi tak mau ngasih pinjam modal. Akhirnya apa yang terjadi? Dia datangi si abang, dia ngutang dengan syarat berbunga. Berbunga. Saudara kita sesama seakidah melakukan tindakan yang dimurkai oleh Allah. Itu makanya Islam hanya mengenal sektor real, sektor non real tidak dikenal dalam Islam. Agama Islam mengajarkan kepada kita agar harta beredar di tengah-tengah umat, tidak menumpuk pada segelintir orang. Nah, ini yang kedua. Ya, yang kedua terkait dengan upaya agar terwujud ekonomi yang sejahtera. Bahkan Allah di dalam surah Al-Hasyr 59 ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya aminkum." Kaila yakuna dulatan bainal aghniya aminkum, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang di antara kalian saja. Jadi ini larangan. Allah tidak boleh membolehkan harta cuma menumpuk pada segelintir orang, sekelompok orang, tapi harta mesti harus beredar di tengah-tengah kehidupan umat. Ya. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, yang ketiga, apa yang harus dilakukan supaya terwujud ekonomi yang sejahtera dan berkah tadi? Islam menerapkan, di mana Islam mengharamkan memakan harta orang lain secara zalim. Pertama, di samping ekonomi Islam tujuannya tidak sekedar materi tapi juga ketakwaan dibangun, baik pribadi maupun penguasa yang menjadi pengurus rakyat. Yang kedua, harta tidak boleh menumpuk pada segelintir orang. Yang ketiga, dilarang memakan harta orang, dilarang mengambil hak milik orang lain kecuali dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat. Apa dasarnya? Surah keempat ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta-harta kalian bainakum di antara kalian bil batil, dengan jalan yang batil. Illa antakuna tijaratan antaradi minkum, kecuali lewat perniagaan yang suka sama suka di antara kalian. Dari ayat ini bisa dipahami, pertama Allah melarang orang beriman termasuk rakyat di dalam negerinya itu tidak boleh mengambil harta orang secara zalim, tidak boleh mengambil harta orang secara yang tak dibenarkan oleh syariat, kecuali syariat membolehkan. Apa yang dibolehkan oleh syariat? Salah satunya lewat perniagaan. Hari ini coba kita tengok, ketika sistem kapitalisme terjadi, diterapkan, Pak Bu, harta rakyat diambil secara zalim. Syariat tak membolehkan tapi tetap diambil. Apa contohnya, bentuknya? Lewat pajak. Coba, pajak dipungut dari rakyat, seakan-akan mohon maaf negeri ini tak punya sumber pendapatan, hanya sumber dari rakyat lewat pajak. Hanya lewat pajak, padahal pajak itu tak boleh dipungut dari rakyat. La yadkhulul jannata sahibul maksi, tidak masuk surga para pemungut pajak. Jelas tuh, Pak. Karena ini pungutan zalim.
pengambilan secara zalim dari rakyat. Emangnya Islam tak mengenal Ustaz ada pungutan-pungutan? Ada, kalau pungutan itu dibenarkan syariat. Dari muslim diambil zakat, dari non muslim diambil jizyah, muslim maupun non muslim diambil kharaj. Kharaj itu bisa dianalogikan seperti pajak atas tanah, bukan PBB, tapi atas tanah kharajiyah, tanah yang diraih diperoleh lewat peperangan. Contohnya wilayah Syam, Palestina itu Pak, itu kan dulu lewat penaklukan. Maka siapapun yang tinggal di sana dikelola tanah itu, tanah sebagai tanah pertanian. Orang yang bercocok tanam bertani di sana dikenakan kharaj namanya. Namanya tanah atas tanah kharajiyah. Bagi non muslim diambil jizyah, tidak diambil pajak. Apa itu jizyah? Ketetapan Allah, hak yang Allah tetapkan bagi kaum muslimin pada diri seorang non muslim. Dia tunduk dengan Islam, dia tinggal di wilayah kekuasaan Islam, dia membayar kewajiban jizyah, tapi hak dia sama dengan hak seorang muslim. Tengok sejarah kejadian di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah tentang kasus baju besi. Masih ingat Pak? Kasus baju besi. Bayangkan yang berkasus kepala negara Ali karamallahu wajhah dengan seorang Yahudi di pengadilan Sureh. Sureh itu seorang qadhi yang adil muslim, mengadili kepala negaranya dengan rakyat biasa. Tidak sekedar rakyat biasa, agamanya beda. Logikanya yang dimenangkan adalah penguasa, tapi qadhi Sureh tidak. Ketika itu dilakukan pembuktian ahkamul bayinat, maka diputuskan baju besi yang dijumpai oleh Yahudi milik Sayyidina Ali, diputuskan ini baju milik Yahudi. Coba, akhirnya Yahudi itu memeluk Islam Pak, karena melihat keadilan luar biasa di dalam Islam. Itu yang terjadi. Makanya non muslim ini wajib dia bayar jizyah. Dari muslim dipungut zakat, tidak dipungut yang lain. Kalaupun dipungut ada namanya doribah. Tapi doribah itu ada syarat. Pertama, doribah itu kadang diterjemahkan orang seperti pajak, tapi pajak tidak dalam sistem kapitalis hari ini. Ya, kapan doribahnya dipungut? 3 syaratnya. Pertama, kalau kas negara kosong, paceklik, krisis. Yang kedua, hanya dari muslim yang kaya. Di garis bawah ini Pak. Makanya kalau ada orang di luar Islam khawatir kalau Islam diterapkan itu mendatangkan mudarat baginya, dari sini kita bisa jawab. Ternyata ketika doribah dipungut di dalam Islam itu hanya dari muslim yang kaya. Muslim yang tak kaya tidak dipungut doribah. Apalagi yang non muslim kaya atau miskin tak dipungut doribah. Doribah ada pungutan paksaan kalau negara sedang paceklik, itu dari muslim yang kaya. Siapa muslim yang kaya? Muslim yang terpenuhi 3 kebutuhan, primer, sekunder, tersier. Dalam Islam namanya kebutuhan hajatul daruriyah, hajatul kamaliyah, kebutuhan pokok, kebutuhan pelengkap. Kalau kebutuhan ini sudah terpenuhi pada diri seorang muslim, barulah muslim itu dipungut doribah. Yang ketiga, sesuai kebutuhan. Butuhnya negara berapa? 10 triliun, dikumpulkan 10 triliun dari orang kaya tadi, muslim yang kaya tadi. Setelah terkumpul 10 triliun, maka doribahnya stop. Sekarang apa yang terjadi? Pajak dipungut dari muslim, non muslim, tak peduli kaya atau miskin. Beli motor aja nyicil 10 tahun Pak. Itu pun mohon maaf kita tak bisa beli kontan yang baru, maksudnya udah beli yang butut kena pajak lagi. Coba, ini pungutan yang zalim terjadi, termasuk salah satu pungutan yang tak dibenarkan syariat. Secara ekonomi Islam itu seperti BPJS. Coba, BPJS itu kewajiban negara memberikan secara cuma-cuma mutlak kepada rakyat dalam bentuk memberikan, menjamin kebutuhan akan
jasa, salah satunya kebutuhan akan kesehatan. Negara menjamin itu. Seperti dulu Nabi pernah melakukan. Ketika Nabi menjadi kepala negara di Madinah, Nabi pernah dapat hadiah dokter, seorang dokter, tabib pribadi dari Raja Maukukis Mesir. Tapi dokter itu ditempatkan di Masjid Madinah bukan untuk melayani pribadi Nabi dan keluarganya, tapi melayani seluruh rakyat yang ada di Madinah. Kalau sakit berobat ke dokter itu gratis. Begitu dilakukan oleh generasi setelahnya. Itulah makanya kenapa di dalam Islam kesehatan dijamin mutlak oleh negara. Hari ini apa yang terjadi? Lewat BPJS rakyat wajib bayar premi, telat bayar kena denda. Ini kezoliman tingkat 2 kuadrat. Sudah dipungut, dibayar denda lagi dari keterlambatan. Padahal rakyat tak bayar tidak serta-merta karena tak mau bayar. Tidak semuanya orang telat bayar itu karena tak mau bayar. Ada yang tak bayar itu karena tak bisa mau bayar. Jangankan mau bayar BPJS, untuk makan aja susah. Hari gini dibilang ekonomi meroket, merosot, makan aja susah, mau bayar BPJS, telat kena denda, tak peduli. Coba, ini kezoliman luar biasa. Ini hanya ada dalam sistem kapitalisme, tidak ditemukan dalam sistem Islam. Oleh karena itu dari 3 tahapan ini akan terwujud sistem ekonomi yang sejahtera. Tidak hanya sejahtera, akan mengantarkan pada keberkahan, ziyadatul khairi wal ajri. Mudah-mudahan ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita diberikan kekuatan, kita diberikan dorongan yang kuat untuk menerapkan aturan Allah dalam kehidupan kita. Salah satunya konsep berekonomi, pakai konsep ekonomi yang Allah turunkan, yakni konsep ekonomi Islam. Tapi ingat, tidak hanya ekonomi saja. Hari ini bicara syariah, bank syariah, bicara syariah, lembaga syariah, unit-unit usaha syariah, pegadaian syariah kan namanya, dan lain sebagainya. Tapi bicara hukum tidak pakai syariah. Makanya tidak heran label namanya pakai syariah, seakan-akan mirip konvensional. Kenapa bisa begitu? Karena tidak totalitas Islamnya, Pak. Maka tidak heran Islam itu kalau tak dijalani sepaket, bukan rahmatan lil alamin yang diraih, tapi kelemahan yang didapatkan. Hari ini kan makanya ada orang bilang ekonomi Islam, bicara bank syariah, alam bank syariah mirip aja dengan konvensional. Tidak mirip, sama aja dengan konvensional. Tidak sama, beda Pak. Bank syariah sama bank konvensional beda, jelas beda. Cuma kenapa ada yang mengatakan seakan mirip? Sama aja, karena hari ini bicara syariah, bicara ekonomi saja. Hukum tak pakai syariah, akhlak pakai budaya barat, perilaku pakai konsep barat. Orang dikasih ngutang, tidak bayar lagi. Ini kan akhlak pribadi, perilaku tidak sesuai Islam. Hukum tidak pakai Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Sisi kelemahan yang kita lihat. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita, terus kita kaji terus menerus Islam ini secara sempurna, kafatan. Dengan begitu Islam bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan menerapkan konsep ekonomi Islam. Dengan konsep ekonomi Islam ini akan terwujud yang namanya kesejahteraan dan keberkahan. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau subuh ini tidak perlu kita pakai tanya jawab, karena saya tengok bapak ibu pun udah paham semua. Tinggal pengamalan aja. Apalagi waktu suruh udah masuk, ya. Moga-moga yang kita bahas bisa dipahami, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada Allah saya mohon ampun, pada ibu bapak sekalian mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi hidayah taufik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.